Menjelajahi sebuah sejarah. Hai semuanya, pernahkah kalian mendengar tentang Kerajaan Melayu kuno? Sebuah kerajaan besar yang menjadi asal mula peradaban Melayu di Nusantara. Disinilah kisah kejayaan dimulai dari tepi Sungai Batanghari, berdiri kerajaan yang makmur, berbudaya tinggi, dan disegani oleh bangsa lain. Yuk, kita telusuri bersama sejarah Kerajaan Melayu kuno, kerajaan yang menjadi akar lahirnya bangsa Melayu yang kita kenal hari ini. Di tepi Sungai Batanghari, Jambi, sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, berdirilah sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Melayu kuno. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Sumatera dan menjadi cikal bakal lahirnya budaya serta peradaban Melayu di Nusantara. Kerajaan Melayu kuno terletak di Pulau Sumatera bagian tengah, tepatnya di daerah aliran Sungai Batanghari, yang sekarang termasuk wilayah Jambi dan Sumatera Barat. Sungai Batanghari menjadi pusat kehidupan dan jalur utama perdagangan bagi masyarakat Melayu pada masa itu. Melalui sungai inilah para pedagang dari India, Cina, dan Arab datang untuk berdagang rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Kira-kira siapa ya raja pertama dan raja yang terkenal? Peninggalan dan sumber sejarah, kondisi sosial politik dan ekonomi, serta penyebab keruntuhan dari Kerajaan Melayu kuno. Yuk kita simak. Raja pertama yang memerintah adalah Srimat Trailokia Raja Maulibusana Warmadewa. Ia naik tahta sekitar tahun 1183 Masehi dan dikenal sebagai raja yang bijaksana, tegas, serta berhasil membawa kejayaan bagi rakyatnya. Di masa pemerintahannya, Kerajaan Melayu menjadi makmur berkat perdagangan yang ramai di sepanjang Sungai Batanghari, tempat para pedagang dari India, Cina, dan Arab singgah untuk berdagang. Raja Srimat Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa adalah raja yang terkenal pada Kerajaan Melayu kuno. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, adil, dan berwibawa. Pada masa pemerintahan Raja Mauliwarmadewa, agama Buddha berkembang pesat, ditandai dengan pembangunan arca dan candi, serta hubungan dengan kerajaan luar seperti Kola di India Selatan. Ia berhasil menjaga kemakmuran dan keamanan wilayah Melayu, sehingga dikenal sebagai salah satu raja yang membawa masa keemasan bagi Kerajaan Melayu kuno. Salah satu peninggalan dan sumber sejarah penting dari Kerajaan Melayu kuno adalah Prasasti Padang Roko. Prasasti ini ditemukan di daerah Darmasraya, Sumatera Barat, dan bertuliskan tahun 1286 Masehi. Isinya menceritakan bahwa Raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari di Jawa mengirimkan arca Amogapasa kepada Raja Melayu Srimat Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa sebagai tanda persahabatan dan hubungan baik antara kedua kerajaan. Menceritakan tentang peninggalan dan sumber sejarah dari Kerajaan Melayu kuno. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Melayu kuno hidup dengan masyarakat yang rukun dan teratur. Mereka menganut ajaran Buddha, dan kehidupan sosialnya dipimpin oleh raja serta para bangsawan. Dalam bidang politik, kerajaan ini diperintah oleh raja yang berwibawa dan bijaksana, seperti Srimat Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa, yang mampu menjalin hubungan baik dengan kerajaan besar lain seperti Singhasari di Jawa. Sementara itu, dari segi ekonomi, rakyat Melayu kuno hidup makmur karena wilayahnya berada di jalur perdagangan penting di sekitar Sungai Batanghari. Mereka berdagang, bertani, dan menghasilkan emas serta rempah-rempah. Semua ini menjadikan Kerajaan Melayu kuno sebagai kerajaan yang maju dan berpengaruh di Nusantara. Keruntuhan Kerajaan Melayu kuno terjadi karena beberapa faktor, baik dari dalam maupun dari luar kerajaan. Dari faktor internal, melemahnya kepemimpinan raja dan persaingan antar bangsawan membuat pemerintahan tidak lagi stabil. Akibatnya, kekuatan politik kerajaan semakin menurun. Sementara dari faktor eksternal, munculnya kerajaan-kerajaan baru yang lebih kuat, seperti Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Malaka,
menyebabkan pengaruh Melayu kuno semakin berkurang. Selain itu, perubahan jalur perdagangan internasional juga membuat wilayah Melayu kuno kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan di Sumatera. Akhirnya, kerajaan ini perlahan melemah dan runtuh, meninggalkan jejak sejarah penting sebagai cikal bakal kebudayaan Melayu yang berkembang di kemudian hari. Kerajaan Melayu kuno bukan sekadar kisah masa lalu, tapi bukti kejayaan nenek moyang kita. Mari terus menjaga warisan sejarah ini, agar semangat kejayaan Nusantara tetap hidup selamanya.